Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 3, subtema 1, yaitu pembelajaran 3. Silakan dibuka halaman 21. Percakapan Siti, Udin, dan Lani. Masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Mari simak percakapan mereka. Siti dan Udin. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Kata Udin. Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Kata Siti. Wah, kedengarannya enak, Din. Lani menjawab, iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Kata Udin, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, kata Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Nah, dalam percakapan Siti di sini ada namanya gerakan meremas-remas makanan. Dinamakan apa itu? Yaitu gerakan peristaltik. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada percakapan Lani. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur. Makanan yang kemudian diserap oleh apa? Kemudian Udin menjawab, usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Lan, kata Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Kata Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Kemudian Lani menjawab, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Din, kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Lalu Siti menjawab, jangan lupa makan makanan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, itu adalah percakapan Siti, Udin, dan Lani. Lalu kita lanjutkan pada halaman 22. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh, ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Maksudnya di sini energi yang mana?
energi yang diperoleh dari zat gula. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Nah, tentunya di sini ada petani. Lalu, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Tentu saja. Nah, lingkungan di sini adalah sawah. Nah, bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Lingkungan sosialnya adalah seorang pedagang atau penjual yang ada di pasar. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, sekarang kita perhatikan pada tabel di halaman 23. Di sini ada kolom interaksi yang dilakukan, kemudian interaksi lingkungan hidup, kemudian interaksi sosial. Nah, anak-anak bisa diisi di sini interaksi yang dilakukan. Contohnya adalah kita bisa tuliskan membuang sampah gitu ya. Di sini kita tuliskan membuang sampah. Jadi anak-anak bisa tuliskan di sini dengan tulisan membuang sampah. Lalu interaksi lingkungan hidup. Nah, jadi kalau membuang sampah di sini adalah termasuk interaksi lingkungan hidup. Berikan tanda checklist di sini. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah interaksi yang dilakukan berupa membeli sayur di pasar gitu ya. Jadi bisa tuliskan di sini membeli sayur di pasar. Lalu interaksi apa di sini yang kita bisa isikan, yaitu hubungannya dengan interaksi sosial. Kita berikan tanda checklist di interaksi sosial. Nah, kemudian berikutnya di kolom yang ketiga adalah sebagai contoh sekolah. Nah, anak-anak tuliskan di sini tulisan sekolah gitu ya. Lalu interaksi apa yang dilakukan, yaitu interaksi sosial. Berikan tanda checklist. Nah, yang bawahnya adalah interaksi apa yang dilakukan. Sebagai contoh adalah penghijauan atau penanaman 1000 pohon, itu boleh tuliskan di sini. Lalu kita berikan tanda checklist yang mana, apakah hubungannya dengan sosial atau lingkungan, yaitu hubungannya dengan lingkungan. Kita berikan tanda checklist. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Perhatikan di sini. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini
ada penjual dan ada pembeli. Kemudian, apakah juga ada persamaannya? Tentu saja iya. Anak-anak bisa isikan di sini ya dengan jawaban iya. Lalu yang nomor 2, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Jawabannya adalah semua usia. Nah, Anda bisa tuliskan di sini semua usia. Di sini ya, bisa dituliskan semua usia. Nah, kemudian nomor 3. Apakah jenis kelamin mereka? Nah, jenis kelaminnya adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, yang keempat adalah apakah pekerjaan mereka? Pekerjaannya adalah ada yang berdagang, kemudian siswa, ada juga dokter, kemudian ada juga guru. Nah, yang kelima adalah berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Yaitu bisa kita isi di sini dari budaya Batak, Jawa, kemudian Madura, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah apakah agama yang mereka anut? Agama yang mereka anut yaitu ada juga yang beragama Islam, Hindu, Katolik. Nah, sesuaikan dengan tempatnya. Kita lanjutkan kembali ya pada halaman 25. Nah, perhatikan di sini. Amati iklan di bawah ini dengan seksama. Iklan ini berjudul kandungan singkong per 100 gram. Kemudian ada air 62,50 gram. Kemudian ada besi 0,70 mg. Nah, besi di sini hubungannya dengan akan menghasilkan darah dalam tubuh. Kemudian pada singkong juga terdapat kalsium, yaitu 30,00 mg. Nah, ini sangat baik untuk tulang dan gigi karena di sini ada kandungan fosfornya 40,00 gram. Lalu di sebelah kanan singkong juga ada kandungan kalori yaitu 121 kalori. Nah, karbohidrat 34,00 gram. Kemudian ada lemak, ada protein. Dari kalori, karbohidrat, lemak, dan protein ini akan digabungkan untuk menghasilkan gula, kemudian diubah ke energi dan siap dikonsumsi oleh tubuh kita. Dan yang terakhir adalah vitamin. Pada singkong terdapat vitamin B1 yaitu 0,01 gram.
Kita lanjutkan kembali ya. Pada halaman 26. Perhatikan pada gambar berikut. Kita akan mengidentifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Yang pertama adalah kalimat iklan. Nah, dalam kalimat iklan itu terdapat unsur apa saja? Yang pertama adalah mudah diingat. Kemudian mempersuasi, yaitu dengan cara membujuk. Kemudian ditulis secara mencolok agar pembaca tertarik. Nah, bagaimana dengan kata kunci? Kata kunci harus sesuai dengan tujuan iklan. Berikutnya adalah observasi gambar. Nah, observasi gambar di sini adalah gambar harus mengilustrasikan, kemudian sesuai dengan tujuan iklan. Sebagai contoh di sini gambar singkong. Nah, singkongnya sebagai contoh di sini gambarnya singkong. Nah, singkong kalimatnya harus sesuai dengan gambar yang disediakan. Jika gambarnya singkong, iklan yang akan dibuat harus menyampaikan tentang singkong. Jangan sampai gambarnya berupa singkong, tetapi pesan yang disampaikan tentang balap motor. Nah, ini tidak sesuai. Jadi harus sinkron. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali pada halaman berikutnya, yaitu halaman 27. Perhatikan di sini ada percakapan Siti dan Lani. Mari kita baca percakapan ini. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Kata Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Kata Siti, oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Kata Lani, tentu saja aku lebih suka wortel, karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, kata Siti. Oh, iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, ini adalah percakapan Siti dengan Lani tentang sayuran berupa wortel. Kita lanjutkan ya. Buatlah sebuah peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, anak-anak bisa tuliskan di sini. Bisa tuliskan di sini. Buatlah petanya. Sebagai contoh di sini adalah dari mana sayur kita dapatkan. Kita bisa berikan di sini dari pertanian. Gitu ya. Boleh dituliskan di sini pertanian.
Nah, pertanian gitu ya. Di sini pertanian, kemudian tulis di sini sayuran. Nah, dari pertanian ini kita jawab berikutnya adalah siapa yang menanam sayuran. Nah, yang menanam sayuran di sini siapa? Yaitu ditanam oleh, nah kita berikan tanda panah, tuliskan di sini petani. Ya, petani. Kemudian kita jawab, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Nah, kita lanjutkan di sini, peran petani itu sebagai apa? Yaitu sebagai penyedia sayuran, gitu ya. Sebagai penyedia sayuran, buah-buahan, dan makanan pokok. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita berikan tanda panah di sini. Nah, anak-anak bisa tuliskan di sini dengan cara mengolah lahan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Kalian bisa sempurnakan dengan tulisan yang rapi di rumah pada kolom yang telah disediakan di halaman 25. Kita lanjutkan ya pada halaman berikutnya. Kita hapus dulu ini. Kita lanjutkan pada halaman 28 ya. Perhatikan halaman 28. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pakai atau kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karotin yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam. Para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian lokal juga Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan
dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000 untuk pemasaran. Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Berdasarkan bacaan di atas, identifikasikan. Yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Nah, kalian bisa perhatikan di sini interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya itu diantaranya siapa saja, yaitu ada yang menanam wortel, kemudian dikaitkan dengan pupuk organik gitu ya, dikaitkan dengan pupuk organik. Nah, kemudian berikutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Di sini ada penjual atau pembeli wortel. Nah, keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan apa saja? Yaitu ada petani, ada pedagang, ada konsumen. Nah, gitu ya cara kita mengidentifikasinya. Lalu bawahnya adalah kita ada perintah untuk membuat sebuah laporan. Nah, judul laporannya adalah judul yang sudah kita baca, yaitu tentang mengenal wortel, gitu ya. Kemudian tujuan laporannya adalah apa? Tujuannya untuk mengetahui interaksi sosial dalam produksi wortel, atau boleh dengan kalimat lain, gitu ya. Nah, kalian bisa kembangkan sendiri dalam bentuk laporannya. Lalu kita lanjutkan pada halaman berikutnya adalah halaman 30. Perhatikan iklan A dan B. Nah, pada iklan A dan B, perhatikan di sini berkaitan dengan kalimat iklan. Kalimat iklan yang dibuat di sini adalah sebatang lidi. Jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, kalimat di sini kita berikan dengan warna yang mencolok, yaitu dengan warna yang merah. Lalu kita dapat kata kunci. Kata kunci di sini adalah dengan kalimat mari bersatu untuk maju. Nah, diawali dengan kata bersatu, gitu ya. Nah, ini termasuk pola kalimat yang mudah diingat karena di sini ada kata tu
kemudian ju. Mari bersatu untuk maju. Lalu bagaimana dengan iklan yang kedua, yang bagian B? Di sini juga sangat menarik dengan beragam agama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, kemudian dengan tempat ibadahnya dicantumkannya, sehingga kita pembaca bisa langsung paham. Kemudian dengan kalimatnya juga diberikan kalimat yang dengan tulisan yang mencolok gitu ya, dengan warna hijau. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Di sini juga ada kalimat an, kemudian diakhiri dengan an. Ini untuk mempermudah kita membaca juga senang. Kita lanjutkan ya. Di halaman 31. Pada kolom gambar jelaskan satu, apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? Jawabannya adalah sesuai. Anak-anak boleh tuliskan di sini kata sesuai gitu ya. Boleh kalian tuliskan di sini kata sesuai. Kemudian yang nomor 2, apakah gambar cukup menarik? Jawabannya adalah menarik, karena di situ disediakan contoh yang iklan A, ada sapu besar. Kemudian, apakah gambar cukup jelas? Jawabannya adalah iya. Boleh di sini dengan tulisan iya, gitu ya. Boleh di sini ditulisin dengan tulisan iya. Kita hapus saja ini ya. Nah, berikutnya untuk mengisi di sini kalimat iklan. Dari mana dapatnya? Yaitu dari halaman 30. Dari halaman 30 tadi kita lihat di sini gambar sapu. Halaman 30. Dapatnya dari mana kalimat iklan? Nah, dari sini. Ini kita tuliskan kembali di kolom kalimat iklan. Nah, kolom kalimat iklan di sini ya. Ya, boleh tuliskan di sini. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah mari bersatu untuk maju. Nah, tuliskan di sini kalimat mari bersatu untuk maju. Itu ya, di sini dituliskan di sini tuliskan mari bersatu untuk maju. Nah, gambarnya apa? Gambarnya berupa sapu gitu ya. Nah, boleh tuliskan di sini sapu. Nah, lalu di kolom berikutnya yang B. Tadi kita lihat ada tulisan apa di situ? Sebagai kalimat iklannya adalah kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Tuliskan di sini ya. Kemudian kata kuncinya adalah rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Tuliskan di sini juga. Nah, gambarnya apa? Gambarnya sedang bergandengan tangan, gitu ya. Boleh tuliskan di sini. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita hapus dulu semua ini ya. Pada halaman berikutnya anak-anak boleh buka halaman
34, di halaman 34, yaitu pada pembelajaran 5. Nah, kalian perhatikan di sini. Anak-anak boleh baca dalam hati ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat pada halaman 35. Nah, mari masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah, kalian boleh isi di sini ya. Perhatikan di sini. Pencernaan adalah proses mengolah makanan. Nah, kalian isikan. Tugas kalian di sini sambil mengisi. Nah, boleh isikan di sini ya. Tolong diisi dengan kalimat proses mengolah makanan dengan cara menghancurkan makanan yang dibutuhkan tubuh. Ulang. Proses mengolah makanan dengan cara menghancurkan sari-sari makanan yang dibutuhkan tubuh sehingga mudah dicerna. Tulis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pada gambar ini, anak-anak boleh isi, boleh coret-coret juga di bukunya. Perhatikan di sini adalah ada gambar mulut ya. Di sini ada gambar mulut. Anak-anak boleh tulis di sini mulut gitu ya. Maaf tulisannya. Nah, boleh di sini di sini tulisin mulut gitu ya. Nah, di sini mulut. Nah, di mulut ini terdiri dari gigi seri. Nah, di sini ada gigi seri. Gigi seri untuk memotong fungsinya ya. Kemudian ada gigi apa lagi? Gigi taring digunakan untuk apa? Merobek. Kemudian di sini ada lidah di mulut ya. Lidah untuk apa? Yaitu untuk mengecap. Nah, kita perhatikan lagi. Ini adalah pencernaan yang dilakukan secara mekanis. Nah, dari mulut lalu kita
turun lagi di sini. Nah, di sini sebelum masuk ke kerongkongan, ini boleh tulis kerongkongan ya. Ini kerongkongan ya. Kerongkongan. Nah, lanjutkan aja sendiri ya, di sini kerongkongan. Nah, sebelum pada kerongkongan di sini ada tulisan, ada namanya bolus ya, bolus. Nanti kalian tulis ini bolus. Nah, di kerongkongan di sini, disinilah letaknya makanan yang masuk dari mulut, kemudian diremas-remas, yang dinamakan dengan gerakan peristaltik, gitu ya. Gerakan meremas-remas pada makanan dimaksud dengan gerakan peristaltik, yaitu pada saat di kerongkongan. Nah, dari kerongkongan sini, dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, ini L. Saya kasih tulisan L di sini, lambung ya. Ini adalah lambung. Kalian boleh isi di sini lambung. Nah, dalam lambung ini terjadi proses kimiawi dan mekanis. Secara kimiawi di sini ada namanya asam lambung, gitu ya. Jadi setiap orang itu ada namanya asam lambung. Asam lambung dari pepsin protein dirubah ke pepton, gitu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah renin. Renin di sini adalah dari susu dirubah ke asam susu, gitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini Ustazah berikan tanda yang dilingkarin ini ya. Nah, di sini yang kecil ini adalah empedu. Nah, anak-anak boleh tuliskan di rumah dengan tulisan empedu, gitu ya. Empedu. Nah, empedu di sini adalah untuk mengemulsikan lemak. Nah, di sini adalah untuk mengemulsikan lemak. Lalu di samping empedu di sini kita dapatkan namanya pankreas nih ya. Ini, nah saya tanda ini namanya pankreas. Nah, ini pankreas. Oke. Pankreas yaitu menghasilkan apa di sini? Pankreas di sini adalah menghasilkan dari lemak ke asam. Kemudian dari tepung gula ke asam milase, gitu ya. Kita lanjutkan yaitu usus halus. Kita sini isi dengan usus halus, gitu ya. Usus halus. Boleh di sini isi dengan usus halus. Nah, usus halus di sini adalah terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, kemudian usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, dalam proses pencernaannya adalah dilakukan dengan proses pencernaan kimiawi dan penyerapan makanan. Nah, ini pada usus halus ya. Nah, di sini ada namanya tripsin. Nah, dari tripsin diubah ke pepsin pepton menjadi asam lambung.
Kemudian kita lanjutkan kembali, di sebelah kirinya adalah usus besar. Kita tuliskan di sini usus besar, gitu ya. Kalian boleh isikan di sini usus besar. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menyerap air dan membusukkan makanan sehingga menghasilkan vitamin K. Inilah gunanya usus besar. Lalu kita lanjutkan, yang terakhir di sini adalah tempat pembuangan kotoran ya, yang namanya tinja. Kalian boleh tuliskan di sini tinja. Nah, kita biasa bilang istinja gitu ya, bersihkan. Baik. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu halaman 36. Kita hapus dulu ya. Halaman 36. Perhatikan, ada fungsi mulut. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas. Untuk apa tadi? Yaitu untuk mengunyah makanan, ya kan? Tulis di sini ya. Untuk mengunyah makanan. Kemudian ada enzim petialin, yaitu dari zat tepung dirubah ke zat gula. Kemudian ada pengecap makanan, yaitu berubah lidah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan, yang bawahnya adalah fungsi kerongkongan. Kerongkongan di sini adalah letaknya gerakan peristaltik ya. Gerakan peristaltik ini tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk meremas makanan, yaitu menghubungkan rongga mulut ke lambung. Sini ya kerongkongannya. Kemudian ada fungsi lambung. Fungsi lambung di sini apa? Isinya di sini yaitu ada asam lambung untuk membunuh kuman. Jadi di setiap perut itu kan ada namanya lambung ya. Jadi lambungnya itu dipastikan ada namanya asam lambung. Nah, asam lambung ini untuk membunuh, gunanya untuk apa? Yaitu untuk membunuh kuman dan melunakkan makanan dan mengaktifkan pepsin yang di dalam lambung. Serta di dalam lambung itu juga ada apa tadi? Renin ya, yang susu dirubah ke asam susu, kemudian pepsin dirubah ke protein pepton, gitu ya. Yang pepsin protein dirubah ke pepton, gitu ya. Kalau renin susu ke asam susu, gitu. Lalu kita lanjutkan fungsi usus halus. Untuk apa? Yaitu untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim dan pankreas. Ingat-ingat ya, dan ditulis. Kemudian yang terakhir adalah fungsi usus besar. Kalau yang tadi usus halus ya, kemudian usus besar. Untuk apa? Yaitu untuk membusukkan makanan dengan bantuan apa? Bakteri Escherichia coli. Kemudian menghasilkan vitamin K dan menyerap air. Nah, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Baik. Demikian tentang pencernaan. Yang terakhir adalah tentang pembelajaran pada pembelajaran 6 ya.
Perhatikan, tadi ada di sini iklan perilaku kebersihan dan kesehatan pangkal rumah tangga sehat. Ada yang berolahraga, ada yang periksa, kemudian mandi, kemudian ada yang menyapu, bersih-bersih, kemudian ada yang makan, kemudian ada yang membersihkan lingkungan, yaitu di kamar mandi, lingkungan rumah gitu ya. Nah, ini adalah jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada halaman 42. Perhatikan di halaman 42. Nah, perhatikan pada gambar A. Gambar apakah ini? Kalian bisa tuliskan di sini supaya mudah untuk belajarnya. Tulis di sini dengan tulisan kecapi gitu ya. Boleh. Di sini tulis kecapi. Dari mana kecapi? Yaitu dari Sulawesi Barat. Tulis kecapi dari Sulawesi Barat. Kemudian yang B adalah sasanda. Sasanda ini dari mana? Yaitu dari Sulawesi Tenggara. Gitu ya. Tuliskan di sini. Lalu gambar yang C dulu, yang C. Yang C yaitu dari Sunda atau Jawa Barat. Namanya apa? Angklung. Yang D apa? Yaitu yang D Kolintang ya. Kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara. Boleh tuliskan di sini ya. Atau juga bisa langsung di kolom bawahnya. Kolom bawahnya di sini ya. Nah, yang A tadi namanya contohnya adalah kecapi. Asalnya dari mana? Dari Sulawesi Barat gitu ya. Boleh langsung diisi di situ. Nah, bagaimana dengan pertanyaan bawahnya? Apakah perbedaan alat musik A dan B? Nah, perbedaannya apa di sini? Yaitu sama-sama yang A dan B tadi, yaitu A apa? Kecapi. B apa? Sasanda. Sama-sama dipetik, cuman bentuknya yang berbeda dan suaranya juga berbeda gitu ya. Tulis di sini bentuk dan suaranya berbeda. Sama-sama dipetik gitu. Lalu di bawahnya apakah perbedaan? Anak-anak bisa diisi di sini lagi. Apakah perbedaan alat musik C dan D? Yaitu perbedaannya adalah hasil suaranya dan cara memainkannya. Boleh diisi. Kemudian, apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Yaitu contohnya kalau di Jawa dengan hasil suaranya lembut, gamelan, berupa gamelan yang lembut. Kalau Jawa Timur agak-agak rancak gitu ya. Kemudian apalagi ke timur lagi, ke Bali lebih rancak lagi gitu. Boleh dituliskan ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.